Jargon pemilu aman dan damai ternyata memakan korban. Penyebabnya pemasangan alat peraga kampanye secara serampangan. Ironisnya bukan satu atau dua kali saja pengguna jalan terluka bahkan tewas akibat keberadaan baliho kampanye pemilu. Tidak adanya ketegasan dari aparat membuat korban-korban baru baliho kampanye pemilu yang dipasang serampangan. Pesta demokrasi yang sejatinya untuk kesejahteraan rakyat malah menjadi bumerang. Penyebabnya keegoisan peserta pemilu 2024 yang memasang alat peraga kampanye secara sembarangan. Demi gambar terpampang, baliho, bendera maupun alat peraga kampanye lainnya dipasang berjejer di pinggir jalan tanpa memikirkan keselamatan warga yang lain. Baliho yang dipasang tanpa mempertimbangkan keamanan rentan ambruk. Bukan satu atau dua kali. Baliho peserta pemilu roboh memicu kecelakaan fatal. Seperti yang terjadi di Jalan Auto Ring Road Kembangan, Jakarta Barat pada 26 Desember 2023. Baliho yang roboh ini nyangkut dan terbawa oleh pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan. Laju kendaraan yang tidak terkendali memicu kecelakaan beruntun dengan kendaraan di belakangnya. Sementara korban yang tertimpa baliho menderita luka di bagian wajah. Korban terjatuh. Sementara itu di Kebumen, Jawa Tengah, baliho caleg roboh dan memicu kecelakaan maut yang merenggut nyawa seorang siswi pada 10 Januari lalu. Berusaha untuk menghindari baliho caleg yang roboh, korban hilang kendali sehingga masuk jalur berlawanan arah. Korban tewas di lokasi kejadian usai bertabrakan dengan minibus yang melaju kencang dari arah berlawanan. Gara-gara bendera jatuh nih. Terbaru atau pada Rabu 17 Januari, pasangan kakek dan nenek pengendara sepeda motor terluka akibat terjatuh setelah tiang bendera parpol yang dipasang di flyover Kuningan Mampang Perapatan Jakarta Selatan roboh. Sedangkan kain bendera tersangkut di roda sepeda motor. Akibat kejadian ini, Salim pengemudi motor menderita luka robek di bagian pipi kanan. Sedangkan sang istri menderita luka di pergelangan tangan kiri. Tidak hanya pengendara, pengguna jalan juga menjadi korban keganasan baliho kampanye pemilu yang dipasang serampangan. Seperti yang diunggah oleh akun @koalisi pejalan kaki. Baliho salah satu caleg dipasang berdiri tegak hingga menutup badan trotoar jalur tunanetra. Benar saja, seorang tunanetra yang melintas terpaksa berganti haluan karena jalur yang menjadi haknya sudah direnggut oleh baliho seseorang yang sedang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Bawaslu DKI Jakarta mengakui keberadaan alat kampanye sudah banyak memakan korban pengguna jalan di beberapa wilayah. Bawaslu maupun kepolisian mengklaim sudah melakukan pencopotan APK yang mengancam keamanan pengguna jalan. Dan yang terakhir di Mampang, Jakarta Selatan, ini bendera partai. Memang itu masif juga, ada hampir semua partai ada di situ. Dan Bawaslu Jakarta Selatan juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan lebih lanjut gitu ya, karena ini ada korbannya. Lalu juga mereka juga sudah minta kepada partai hari ini supaya itu dirapikan. Udah ada yang dicopot-copotin belum? Ada sebagiannya karena jatuh ya kita lepas. Kalau memang masih bisa diikat ya silakan diikat. Pemasangan alat peraga kampanye sebenarnya sudah diatur agar aman bagi pengendara atau tidak mengganggu ketertiban. Semisal baliho yang sudah dilarang untuk ditempelkan di jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik atau taman dan pepohonan, maupun area privat lainnya seperti rumah, gedung sekolah, serta fasilitas kesehatan. Ukuran-ukuran alat peraga kampanye juga memiliki aturan tersendiri. Selain itu, alat peraga kampanye juga harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Peserta pemilu yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.